Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sejarah semua. Senang sekali Bu Fitri hari ini bertemu dengan kalian, dan kita akan belajar bersama-sama tentang materi di kelas 11 Sejarah Indonesia, yaitu strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Nah, mari kita lihat videonya bersama-sama ya. Strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Sejak kedatangan bangsa barat di Indonesia yang berusaha untuk mendominasi kehidupan rakyat Indonesia, sejak itu pula rakyat Indonesia selalu berusaha untuk melakukan perlawanan kepada bangsa barat. Perlawanan kepada bangsa barat ini kita bagi menjadi dua periode besar, yaitu bagian pertama perjuangan sebelum 1908 dan perjuangan setelah 1908. Pada bagian yang pertama kita sudah pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Ciri-ciri utamanya adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan, selalu dipimpin oleh tokoh masyarakat dan tergantung kepada tokoh tersebut. Jadi ketika tokoh tersebut tertangkap, tertawan, terbunuh, maka otomatis perjuangan rakyat akan berhenti atau selesai. Nah, setelah lahirnya para cendekiawan, maka strategi perjuangan berubah, tidak lagi bersifat kedaerahan dan fisik, tetapi sudah menggunakan organisasi-organisasi perjuangan yang lebih teratur. Seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Faktor-faktor penyebab munculnya pergerakan nasional. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam Indonesia sendiri, yaitu adanya kenangan akan kejayaan masa lalu, kehebatan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan Mataram, Kesultanan Aceh. Itu membawa memori indah tentang bahwa Indonesia di masa lalu bukanlah sebuah bangsa yang selalu tertindas. Yang kedua, lahirnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua adalah pengaruh faktor eksternal, di mana pada tahun 1905 itu Jepang pernah menang perang atas Rusia. Jepang ini merepresentasikan atau mewakili bangsa Asia yang ternyata bisa mengalahkan bangsa Eropa. Dalam hal ini adalah Rusia. Yang kedua, menjamurnya pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika. Di antaranya yang sangat membawa pengaruh itu perjuangan di Mesir, India, Filipina, dan itu membawa pengaruh sangat positif kepada pemuda-pemuda Indonesia pada masa itu. Yang berikutnya adalah faktor eksternal berikutnya, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa, seperti paham sosialisme, paham nasionalisme, paham liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan berpolitik bagi sebuah warga negara. Ini strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional ada beberapa. Yang pertama adalah radikal non-kooperatif. Artinya radikal non-kooperatif ini organisasi itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi ini menentang keras kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Mereka mempunyai visi misi untuk bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Misalnya adalah partai atau organisasi Sarekat Islam, kemudian Persatuan Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Strategi yang kedua adalah strategi yang bersifat moderat kooperatif.
Ciri-cirinya, organisasi biasanya mau untuk bekerja sama dengan Belanda dalam hal arti mereka berusaha untuk menghindari kekerasan. Yang kedua, ciri-cirinya lain adalah mengirimkan anggota mereka ke Dewan Rakyat atau Volksraad pada masa Belanda. Tujuannya apa? Agar mereka bisa memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Contoh organisasi yang menggunakan strategi ini misalnya adalah Gerindo, Parindra, dan GAPI. Contoh organisasi pergerakan yang lahir pada awal periode abad ke-20. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Bisa dikatakan Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang mengawali atau mempelopori berdirinya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Lahir pada 20 Mei 1908. Tujuannya adalah meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Budi Utomo lebih bersifat kooperatif dan tidak membedakan agama, suku, bangsa, maupun jenis kelamin. Kehadiran Budi Utomo memberikan inspirasi bagi organisasi modern lainnya seperti Yong Ambon, Yong Sumatera, dan lainnya. Tetapi pada periode-periode berikutnya Budi Utomo mulai kehilangan kewibawaan dan kemudian bergabung dengan organisasi lain menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911 sebagai gerakan sosial ekonomi. Pada awalnya organisasi ini ingin membela pedagang-pedagang batik di Solo yang selalu kalah baik dalam hal permodalan maupun pemasaran dengan pedagang-pedagang dari etnis Cina. Ini yang mendorong Haji Samanhudi yang juga sebagai pedagang ingin berusaha membantu saudara-saudaranya kaum pedagang pribumi agar bisa lebih eksis dan bertahan dalam bisnisnya. Pada tahun 1913, organisasi ini berganti nama menjadi Sarekat Islam dan dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dan bergerak tidak hanya di bidang perdagangan atau ekonomi, tetapi juga merambah bidang-bidang yang lain seperti pendidikan dan politik. Dalam perjalanannya, Sarekat Islam ini kemudian diinfiltrasi atau disusupi oleh PKI, paham komunis, sehingga kemudian akhirnya Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono. Yang kedua adalah SI Putih yang tetap berhaluan nasionalisme dan Islam dipimpin oleh Agus Salim, Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto. Yang ketiga adalah Indische Partai. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker. Douwes Dekker ini seorang Indo-Belanda, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partai ini menyatakan diri bersifat radikal, non-kooperatif, dan sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sehingga pada akhirnya ketiga pemimpin Indische Partai ini kemudian ditahan dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Salah satu senjata yang digunakan oleh Partai Indische Partai adalah menulis di harian The Express, karena ketiga orang ini adalah penulis. Mereka menulis di surat kabar
The Express, di mana hasil tulisan-tulisan ini mampu mendorong, menggelorakan semangat perlawanan para pemuda terhadap kebijakan-kebijakan imperialisme, kolonialisme yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Nah, akibatnya seperti yang tadi di awal Bu Fitri sampaikan, mereka akhirnya kemudian ditangkap dan diasingkan. Pada masa itu juga muncul organisasi kepemudaan seperti Trikoro Dharma, Jong Sumatera Nenbon, Jong Java, dan lain sebagainya. Juga ada organisasi buruh seperti Perkumpulan Adi Dharma. Juga lahir organisasi keagamaan yang alhamdulillah sampai hari ini tetap eksis di bumi Indonesia, yaitu Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 18 November 1912 di Yogyakarta. Juga satu organisasi keagamaan lain yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, berdiri di Surabaya pada 28 Oktober 1928 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan organisasi-organisasi ini pada prinsipnya adalah ingin membumikan ajaran Islam di Nusantara dengan lebih baik dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan umat Islam di Indonesia pada masa itu. Nah, itu tadi beberapa strategi perjuangan yang dilakukan pada masa organisasi pergerakan dan beberapa contoh organisasi-organisasi yang pernah berdiri pada masa itu. Pada perkembangan sejarah Indonesia, pada momen itulah pertama kali pemuda Indonesia berdiri paling depan untuk mengawal nasib bangsa, dan puncaknya adalah pada 28 Oktober 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, di mana pada kesempatan itu disepakati tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak sekalian, pemaparan dari materi strategi perjuangan pergerakan nasional di Indonesia. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya membuat peta konsep materi sejarah ini dan kemudian membuat video untuk menyanyikan lagu nasional berjudul Satu Nusa ciptaan El Manik. Terima kasih.